Perseteruan antara Yaimim dan Nurul Sahara terus memunculkan banyak sorotan dari publik. Tidak hanya terkait konflik pribadi dan hukum, tapi juga menyentuh sisi bisnis Sahara. Seorang netizen yang budiman dengan akun @desitamaya melontarkan kecurigaan mengenai status hukum serta keuangan rental mobil milik Sahara yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terbesar di Malang. Ia mempertanyakan apakah surat-surat kendaraan dan pajak armada mobil tersebut benar-benar aman, karena ada kejanggalan yang dianggap tidak masuk akal dalam operasional usahanya. Netizen yang budiman tersebut menilai aneh jika seseorang memiliki banyak mobil untuk bisnis besar tapi justru tidak memiliki rumah maupun tanah, bahkan masih memilih ngontrak. Logika sederhana menyebutkan dengan penghasilan besar seharusnya membeli aset permanen lebih dulu dibanding menambah armada mobil. Dugaan ini pun mendorong seruan agar pihak berwenang segera melakukan penyelidikan, karena ada kemungkinan bisnis rental tersebut menyimpan praktik yang tidak sehat di balik citra mewah yang ditampilkan. Menurut kalian itu mobilnya si rental kira-kira aman apa enggak ya? Kayak surat-suratnya atau pajaknya kok rada aneh ya, nggak masuk di logika gue. Menurut Yaimim, rentalnya si S ini merupakan rental terbesar di Malang. Tapi kok sekelas rental besar itu dia sampai nggak punya rumah, sampai nggak punya tanah dan ngontrak ya? Masa iya mobilnya banyak tapi rumahnya masih ngontrak? Logikanya kita kalau punya duit mending beli rumah dulu nggak sih? Sama beli tanah buat lahan parkir si mobil-mobilnya itu. Tapi ini kok malah mobilnya yang dibanyakin ya? Coba para aparat tolong dicek deh atau diusut, barangkali ini Maya menduga-duga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Drama perseteruan seorang pemilik rental dan seorang dosen di Malang semakin seru. Yang terbaru, sang dosen mendapatkan sepucuk surat cinta berupa surat pernyataan dari RT dan warga setempat yang pada pokoknya menghendaki supaya sang dosen pergi dari rumahnya, tidak bertempat tinggal lagi di situ. Nah, surat itu dibikin pada tanggal 7 September kemarin dan baru beredar hari ini. Pertanyaannya, apakah ketua RT dan warga setempat berhak secara hukum untuk mengusir warganya dari tempat tinggalnya yang sah? Oke, mari kita bahas. Perhatikan minimal 2 peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sana diatur setiap warga negara itu bebas untuk bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Jadi azasnya adalah kebebasan. Nah, yang kedua, perhatikan pasal 335 KUH Pidana. Di situ diatur mengenai perbuatan memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, ini dipidana. Jadi kalau misalnya Anda memaksa tetangga Anda gara-gara tidak suka atau tidak satu frekuensi atau mungkin ada hal tertentu, itu tidak dibenarkan secara hukum. Ya, harus oleh aparat yang berwenang, itu pun harus ada alasan yang dibenarkan secara hukum. Kalau misalnya terbukti ada permufakatan jahat di antara orang-orang yang menandatangani surat pernyataan itu dan ada kerugian yang dialami oleh pemilik rumah, nah ini bisa panjang, ini bukan hanya pidana tapi perdata juga, perbuatan melawan hukum. Kalau dituntut dengan ganti rugi material dan imaterial, wah kacau itu nanti. Paham ya? Kalau saya melihat konfliknya Yaimim dan Sahara ini, saya menempatkan Yaimim ini sebagai social text. Ya, nanti saya jelaskan. Sejak awal saya buat VT, sejak awal saya mengetahui konflik ini, saya sudah menyatakan bahwa saya membela Yaimim. Karena apa? Karena saya kagum, walaupun saya tidak kenal beliau, saya melihatnya, wow, ini keren ini. Bagaimana tidak? Ya, dia dihujat, dia dikatain ini itu, tapi dia itu dengan tingkah anehnya, ya, melawan itu. Nah, tapi yang menarik, Yaimim ini sekarang saya tempat sebagai social text. Karena apa? Kalau ditarik kepada konsep jejaring sosial, ya, sistem demokrasi kita, ya, jejaring sosial itu ada RT, ada RW, ada camat ini ya. Mestinya struktur sosial ini paling bertanggung jawab kalau daripada konsep demokrasi, politik demokrasi. Karena mereka ini gagal menciptakan kerukunan, memberi rasa adil, rasa nyaman gitu. Itu. Nah,
sadar atau tidak, kita ini menjadi korban framing, korban stigma, korban stereotip ya, oleh orang yang tidak memiliki kesadaran akan dampak dari apa yang dilakukan. Contoh Sahara, kan berawal dari Sahara mengupload video-video, ditambahi, bahkan dikurangi, diedit, yang kita ini seakan-akan menertawakan Yai Mim. Kan itu awal-awalnya kan. Tapi karena kita sadar bahwa ini belum selesai, kita tunggu ini video konfirmasi atau counter. Ternyata benar, istri Yai Mim memunculkan video-video yang kemungkinan kecil editannya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini ada kaitannya dengan politik misalkan? Ya, tidak lepas dari situ. Sangat tidak lepas, sangat tidak lepas. Kenapa? Yai Mim sekarang ini terakhir podcast dengan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi seorang politisi yang sekarang ini naik daun, menjadi tokoh nasional yang banyak digaungkan karir politiknya itu. Dan coba dicek gitu ya. Dan bagaimana dengan Sahara? Ya, sekarang ini komentar-komentarnya sudah luar biasa orang-orang ini. Tetap saya dukung Sahara ini hadir di podcast Densu biar imbang gitu loh. Jadi kita bisa melihat nanti objektivitasnya. Kan kita ini kan semuanya masih wilayah subjektivitas toh. Kalau ditarik pada salah benarnya, biarkan hukumnya bergulir karena sudah saling lapor gitu ya. Ada delik di sana terkait masalah tanah, hibah dan sebagainya. Ada pernyataan camat sudah itu belum kelar soal hibah katanya begitu. Jadi kita lihat saja nanti itu. Sekarang ini kan pertarungan opini. Siapa yang memenangkan opini kita lihat saja. Sahara atau Yai Mim. Walaupun hari ini kalau kita ibaratkan ini sepak bola, Yai Mim sudah gol bolak-balik ini 3-0 barangkali. Tapi keren, Yai Mim itu keren. Yang sekarang ini posisi netizen ini termasuk saya mungkin ya, kan paradoks toh. Satu sisi kita ini menaruh simpati terhadap seorang yai, seorang dosen ya, tapi kita juga menghujat gitu loh. Membela itu bukan berarti kita bebas membenci. Membela bukan berarti membenci pihak lain. Saya tidak begitu gitu loh. Saya membela Yai Mim, tapi saya tidak benci ya terhadap pihak lain. Tidak gitu loh. Jadi kenapa kok bisa kita ini menyangkut pautkan dengan wah itu Madura, itu Madas? Yes, saya tahu karena kita ini korban stereotip, korban stigma, korban framing. Ada warisan-warisan ingatan yang dimunculkan ke kita, traumatik gitu ya, di masa lalu barangkali ya, atau ada pengalaman pribadi, sehingga itu yang kemudian kita berani untuk menghakimi orang lain dengan stigma-stigma negatif ya. Oknum, oke, itu oknum oknum Madas ya. Madas ini Madura asli, organisasi kemasyarakatan. Oke, suaminya Sahara itu oknum Madas taruhlah. Saya yakin tidak ada kaitannya dengan Madas secara organisasi, secara kelembagaan ya. Terus oknum Madura, saya orang Madura, asli orang Madura saya itu, lahir besar tumbuh, nenek moyang saya juga Madura. Tapi apakah saya membenarkan tindakan orang Madura di luar sana yang melakukan kesalahan dalam konteks gitu? Tidak gitu loh. Tapi itu oknum ya. Dan ini menarik. Saya terus akan memantau. Saya sekarang mengumpulkan data, mengumpulkan banyak informasi supaya kita tidak sesat pikir ya, tidak menciptakan logikal yang salah. Oke? Gimana? Coba komen. Clear. Wali Kota Malang ingin mediasi Yai Mim versus Sahara. Netizen pahlawan kesiangan. Ya, terima aja ya Pak Wahyu. Jadi terkesan memang sangat lambat ya, baru dipanggil mediasi setelah Pak Yai Mim tampil di podcastnya Bang Denny Sumargo. Bahkan lebih gercep Wakil Wali Kota Surabaya dia Ca Armuji. Nah, warga Malang sendiri telah menduga-duga pasti ada kaitannya nih. Nah, ternyata ya si suaminya Sahara ini kan ketuanya ya, ketua atau petingginya Ormas Madas Madura asli yang ada di Malang. Nah, sebelum kejadian ini rame, Pak Wahyu ini sudah bersinergi secara terang-terangan, bersinergi bekerja sama dengan Madas untuk membangun Malang lebih baik lagi. Begitu bos, makanya terkesan diam. Ya, cocok logi lah ya, cocok logi. Tapi gak taunya lagi ya, gak tau lah ya. Mungkin Pak Wali Kota punya alasan tersendiri. Menurut saya Pak Wahyu, alangkah baiknya di Malang jangan kebanyakan ormas deh ya. Jangankan ormas dari luar gitu ya, ormas lokal aja ya. Kalau kebanyakan tambah ruwet Pak. Ya semakin banyak perkumpulan, semakin banyak selisih dan ketegangan dan persaingan yang ada Pak. Soalnya apa? Misalkan ya Pak Sofwan ini ya, dia punya usaha rental mobil, gabung dengan ormas jadi ketuanya. Ketika ada masalah begini yang merasa petantang-petenteng, saya ketua Madas, saya berasa berhak ini. Waduh, saya makanya itu ya. Sama juga di di kepolisian ya, semakin banyak jabatan-jabatan jenderal gini, kan gini semua ya.
Jadi sama, percuma di Malang ini kebanyakan ormas ya. Nggak ada yang ini ya. Bisa bukannya gimana ya? Ya fakta dan realitanya gitu. Kita lihat aja lah ya. Semakin banyak ormas itu semakin banyak geng-geng, perkumpulan-perkumpulan, akhirnya menimbulkan perselisihan ya, persaingan tersendiri gitu ya. Ya orang Madura ke Malang ya sudahlah, merantau ya merantau gitu ya. Posisikan Anda itu pendatang, jangan ingin merasa gitu ya. Jadi inti dari permasalahan ini kan bukan masalah madas-madasnya, bukan. Cuma ya memang istrinya aja itu kurang ajar ya. Pak Sofwan, ayo itu istrinya itu diinterogasi itu sama sopir-sopir Anda itu. Ayo, udah biar gak merebet kemana-mana ya. Harus bersyukur sampean itu dibongkar itu ya, kebongkar dengan kejadian ini sama Pak Yaimim. Ayo, sampean salim sama Pak Yaimim. Istri Anda itu aduh bermain sama sopir. Ya opo yo.